Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah, jamaah salat Baitul jamaah Masjid Baitul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan kalimat ini kita berikrar, kita menetapkan, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Allah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki berupa umur, berupa badan yang sehat, okay? Berupa semua kenikmatan yang kita rasakan secara zahir maupun secara batin. Maka tahadduts bi nikmat, okay? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits menjadi teramat sangat penting. Kita sebagai seorang hamba betul-betul meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan seringkali ada dua nikmat yang kita lupakan, nikmatan mahbunun katsirun minan nasi as-sihah wal farah. Maka dua nikmat ini seringkali disampaikan berulang kali supaya kita tidak lupa. Karena tadzkir itu penting. Itu merupakan satu bentuk bagaimana kita tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Ada dua nikmat yang seringkali lupa, yaitu sehat dan juga sempat. Sehat terasa ketika sakit, sempat terasa ketika sempit. Oleh karena itu sebelum datang kesempitan, kita usahakan agar kita maksimalkan waktu yang kita miliki dengan beramal saleh. Nanti banyak orang berandai-andai, ya Rabbi rji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya akan kerjakan amal-amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Bahkan orang soleh sekalipun itu nanti akan menyesal kenapa dulu nggak nambah amal solehnya. Apalagi orang-orang bermaksiat. Kita itu seperti ka'annahum yauma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kita itu seperti orang yang hidup di pagi hari, pulang di waktu sore. Dan orang-orang kafir, mereka itu menginginkan agar mereka itu menjadi debu saja. Kelak itu nanti. Mereka itu hanya ingin menjadi debu. Saking takutnya terhadap azab Allah. Maka berbahagialah. Okay? Ketika kita semuanya bisa diberi oleh Allah itu keimanan. Karena nanti yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada sebuah masa di mana harta kita dan anak-anak kita tidak ada manfaatnya sama sekali, nggak bisa menolong. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mereka itu menghadap Allah dengan hati yang salim, dimaknai tidak menyekutukan Allah, tidak ada sifat kemunafikan, tidak memiliki penyakit hati berupa hasad, berupa ghil, okay? Berupa dendam. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki setiap hamba yang nanti masuk ke surganya itu adalah hamba-hamba Allah yang tidak memiliki dosa. Karena dulu ketika Adam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kan Adam enggak punya dosa. Sampai kemudian Adam itu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah perintahkan Adam untuk keluar dari surga, untuk kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang manusia yang harus berikhtiar, yang harus berusaha, dan kita anak keturunannya. Maka ini menjadi teramat sangat penting untuk kami sampaikan di awal dari nasihat untuk diri kami. Kan kalau khatib kata sini wa iyyakum bittaqwallah. Maka yang pertama kali harus kita nasihati dari diri kita sendiri, subhanallah. Saya kadang-kadang dalam hati itu terasa berat, ya. Seandainya kemudian diberikan satu amanah, tanggung jawab untuk menyampaikan al-haq. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Qul hadhihi sabili, jalannya Rasulullah. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, yang menyeru, ad'u, da'i itu artinya adalah menyeru. Ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu. Maka orang yang menyampaikan itu orang yang berilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka menjadi kewajiban bagi seorang itu hanya ada dua, menjadi seorang pengajar atau seorang yang diajar. Maka sebaik-baik orang adalah khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi panjenengan ada dua posisinya itu. Belajar Al-Qur'an dalam arti panjenengan mempelajari tajwidnya, mempelajari bagaimana cara membacanya, dan juga mempelajari apa yang menjadi pesan Allah dalam Al-Quran. Panjenengan menjadi mustami, orang yang mendengarkan, atau menjadi orang yang berpemateri. Tapi lebih enak kalau menurut kami juga seorang mustami, karena yang menyampaikan nanti terkena terkena tanggung jawab taklif untuk menyesuaikan dari apa yang dia sampaikan. Maka banyak-banyaklah kita hidup di atau menghidupkan Raudhatul min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah. Dan ini yang nanti akan sebagian dari umat muslim itu akan menyesalinya kenapa dulu saya tidak hadir di taman-taman seperti ini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau panjenengan ini termasuk golongan minoritas, ya wajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala seringkali memilih hamba-Nya itu bukan kuantitasnya, tapi lebih ke kualitas. Kalau panjenengan tahu perjalanan sirah Rasulullah SAW, beliau itu pertama kali berdakwah itu berapa yang memenuhi panggilan dakwahnya Rasulullah SAW? Siapa orang yang pertama kali memenuhi dakwahnya Rasul? Ketika Rasul SAW itu menyampaikan risalah kenabian, siapa yang mempercayai? Yang paling utama Khadijah Al-Kubra. Jadi beliaulah yang kemudian menguatkan Rasulullah SAW ketika Rasul menerima wahyu kan. Rasul kan bertahannud, uzlah. Tahanut itu menyendiri, uzlah. Walaupun ini risalah ditaksis hanya untuk beliau. Jadi kita nggak boleh yang baru alam bisalah. Di sebagian hadis disebutkan bahwasanya ketika kemaksiatan sudah merata, ketika tidak bisa kemudian kita itu mengubahnya karena sudah menjadi satu kesalahan sistemik, maka diperbolehkan untuk kita uzlah, menyendiri atau kita itu memisah, mengasingkan diri supaya tidak terkena debu-debu kemaksiatan tersebut. Rasulullah SAW ketika melihat umatnya pada waktu itu sebelum mendapatkan risalah kenabian kan, Rasul itu bi'tah itu mendapatkan risalah kenabian di umur 40 tahun. Sebelum itu kan berarti Rasulullah SAW belum mendapatkan satu perintah dari Allah untuk menyampaikan risalah ini. Maka Rasulullah itu bertahanut sampai kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, yang seperti itu. Lah, ana biqari. Saya itu nggak bisa baca. Rasul itu bahasanya kalau orang-orang ilmiah itu illiterate, orang yang buta huruf. Rasul nggak bisa baca. Literasi-literasi yang pada waktu itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jadi yang bisa belajar itu hanya segelintir orang, yang bisa baca segelintir orang. Seperti Abu Sufyan, seperti Abu Jahal, itu dinamai Abul Hakam. Abu Jahal itu Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan, bapak kebijaksanaan. Karena beliau itu pemimpin kaumnya. Sayang dalam hatinya itu batarul haq. Dia itu menolak kebenaran dengan kesombongan. Maka Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqari. Saya itu nggak bisa baca. Sampai kemudian didekap oleh malaikat Jibril sampai mengatakan mengucapkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka inilah yang kemudian menjadi satu momentum utama seorang muslim. Seorang muslim itu nggak boleh orang yang illiterate, orang yang buta huruf. Seseorang muslim harus iqra, harus membaca ayat kauninya ayat. Ya, dan ayat kauni. Ayat kauni itu Al-Quran. Ayat kauni itu alam semesta. Kita tidak bisa menggapai eksistensi Allah, tapi kita bisa melihat ciptaan Allah. Seperti itu. Maka sampai kemudian ketika beliau menyampaikan seperti ini pada Khadijah, maka Khadijah menyampaikan kepada pamannya Waraqah bin Naufal yang saat itu menganut agama Nasrani, Ahlul Kitab, tapi yang lurus. Ada pada waktu itu. Jadi zamannya Nabi Isa itu dengan Rasul itu 600 tahun, dinamakan dengan zaman fatroh, zaman vakum kenabian. Maka ada orang-orang yang dia dengan akal pikirnya itu bisa menggapai Allah Subhanahu wa taala dan mereka selamat. Di zaman fatroh tersebut kan berarti risalah kenabian tidak ada. Maka Rasulullah SAW ketika kemudian mendapatkan risalah kenabian seperti itu, nggak tahu yang datang itu Jibril. Jibril itu kan datang senantiasa menyerupai seorang laki-laki. Kadang ketika beliau itu hadir dalam bentuk yang asli, itu yang dinamakan dengan sayapnya menutupi ufuk. Rasul yang nggak takut ya, orang nggak kelihatan seperti orang dalam keadaan perjalanan jauh. Panjenengan di tengah gurun pasir, kok tahu-tahu ada orang, wajahnya ganteng, pakaiannya nggak kena debu. Nah,
Apa yang dalam pikiran kita semuanya? Wah, ini enggak bener ini, dalam artian ini sesuatu yang luar biasa, kok ada orang seperti itu. Rasul itu kadang didatangi oleh malaikat Jibril seperti itu. Hadis mengenai iman, ihsan, itu disebutkan di situ, malaikat Jibril itu berhadapan-hadapan dengan Rasulullah SAW. Para sahabat lihat sebenarnya, cuma nggak tahu itu siapa. Sampai kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, Zamiluni, Zamiluni. Selimuti saya, wahai Khadijah, selimuti saya. Ini yang sering kali kadang membuat Aisyah, istrinya Rasulullah itu cemburu. Dia kan Rasul itu selalu menceritakan mengenai istrinya, Khadijah ini. Al-Khuwailid, binti Khuwailid. Subhanallah, sampai kemudian risalah kenabian itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul disuruh untuk menyampaikan kaumnya. Dakwah yang pertama namanya dakwah sirriyah. Dakwah yang hanya disampaikan kepada segelintir orang, kepada orang-orang di circle terdekatnya, di lingkungan terdekatnya. Sampai kemudian ada Khadijah, ada kalangan laki-laki dewasa bapaknya Abu Bakar. Yang dari Abu Bakar inilah kemudian banyak sekali orang-orang itu masuk ke dalam Islam. Ada orang yang menyakiti kalau seperti itu, nggih. Orang yang pandai berdakwah. Kalau di Papua ada Ustaz Fadlan Kehormatan. Saya lihat di depan itu kemarin juga ada dari BWA, nggih, Badan Wakaf Al-Quran, nggih. Itu juga terbiasa untuk melakukan kegiatan safari dakwah ke negeri-negeri yang terpencil. Maka ini menjadi bagian dari ikhtiar panjenengan. Kalau panjenengan sekarang duduk di sini, setidaknya panjenengan dengan rezeki yang panjenengan dapatkan mampu untuk kemudian ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat tangan-tangan mereka, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW itu memilih dari sebagian sahabatnya itu enggak banyak, hanya sedikit. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di sana dididik sahabat-sahabat utama. Ada Hamzah pamannya beliau. Ada Umar yang datangnya terakhir, gitu nggih. Walaupun beliau termasuk as-sabiqun awalun, Umar itu datangnya terakhir. Termasuk orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama namanya Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab. Maka doanya Rasulullah SAW itu sampai ternyata Allah, ya muqallibal al-muqallibal qulub, yang bolak-balik hati, yang terbalik hatinya itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Abu Jahal tidak. Allah alam bisawab. Pasti ini menandakan bahwasanya setiap perjalanan seorang hamba ketika dia berkontemplasi mencari hakikat sebenarnya dari kehidupan, untuk apa diciptakan, maka nanti ada di posisi panjenengan ini. Kita kan semuanya paham bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan, enggak ada yang enggak punya tujuan. Maka kemudian ketika tadi saya sampaikan, kita itu akan menggapai tujuan kita itu dengan cara apa? Dengan Allah biqalbin salim. Dengan hati yang bersih, yang suci, yang putih, yang tiada dosa. Karena nanti setiap orang itu nanti akan ditakar. Akan ditakar apakah dia termasuk ashabul yamin atau ashabul shimal. Apakah dia termasuk golongan kanan atau golongan kiri. Maka kita berharap kita menjadi orang-orang yang ada di golongan kanan, yang mendapatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendapatkan kitab kita, catatan amal dari arah depan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita. Kan wasta'inu bisabri wassalah. Dan kalian itu disuruh untuk apa? Untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Kalau panjenengan seperti ini mendengarkan saya dengan kesabaran, buat sabar. Kadang-kadang dengan ngantuk. Kenapa kemudian tempat-tempat seperti ini kita sering ngantuk? Karena kita sedang melewati taman-taman surga. Ya, hanya seperti itu. Sebagian yang ngaji nggak kita ngantuin. Karena kita melihat teman-teman surga. Karena di sana tempat keterangan. Ketika kemudian kita mendapati banyak orang, ternyata nyaman di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tertidur di diskotik katanya. Tidak ada orang tidur di kafe. Nah, di sana itu bukan tempat yang baik. Di sana tempat di mana kemaksiatan. Kemudian sebagian ya merajalela. Manaudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, menjadi teramat sangat penting untuk kami sampaikan ke panjenengan semuanya. Kita tuh sudah ahlul ibadah. Kita termasuk golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan baik tuh. Sholat lima waktunya sudah dijaga. Maka hal ini menjadi salah satu bukti bahwasanya kita itu seorang muslim. Okay? Seorang yang berislam. Taslim itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Soal iman itu bisa kita ketahui dari apa? Dari amal-amal kita. Kan iman itu adalah meyakini dengan hati, iqrar dengan lisan, dan mengamalkan. Maka al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naiknya iman dengan ketaatan, turunnya iman dengan kemaksiatan. Kalau panjenengan itu seperti ini, itu imannya naik ke atas seperti itu. Satu kali waktu kalau panjenengan males itu, sholatnya diundur-undur, itu kemudian panjenengan masuk ke orang yang futur, orang yang turun imannya.
Maka salah satu cara untuk mengetahui indikator kesehatan hati adalah hati kita itu diisi dengan segala sesuatu yang memiliki manfaat. Nah, yang mengotorinya adalah salah satunya adalah sifat yang tadi saya sampaikan, al-hiqdu, kemudian hasad, nomor lagi al-ghil, dendam, juga berbagai macam hal yang lainnya. Saya tidak meragukan lagi masalah ibadah. Tapi kadang yang saya harus berhati-hati adalah apakah ada perasaan-perasaan dalam diri kita yang kemudian menjadikan Allah itu nggak ridho. Ini yang harus panjenengan betul-betul awasi, betul-betul berhati-hati. Karena sebagian dari kita terjatuh ke perasaan-perasaan di mana dia itu merasa lebih baik dari rekannya. Karena ini yang menjadi penyakit para ahli ilmi. Bahkan para ulama sekalipun ada sebagian mereka yang tergelincir di hal tersebut. Mereka manusia, bukan nabi yang maksum. Kalau nabi langsung tegur sama Allah Subhanahu wa taala, Rasul seperti itu. Tapi kalau panjenengan lihat seorang ulama, mereka itu punya potensi untuk tergelincir lisannya, sikapnya, jadi jangan mendewakan, alhamdulillah, jangan sampai kemudian kita mengangkat mereka itu di tempat yang seharusnya tidak kita tempatkan, karena mereka itu adalah manusia biasa yang kadang seringkali mereka terlepas dari lisan mereka suatu perkataan yang Allah itu gak ridho. Nah, kita harus berhati-hati sekali. Ini yang kami sampaikan kepada panjenengan. Salah satunya yang muncul sebagai dosa paling awal itu apa? Dosa yang pertama kali dilakukan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dosa apa? Ada yang tahu Bapak Ibu yang terhormati? Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk. Kenapa? Sombong. Yang dilakukan oleh siapa makhluk Allah? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikah. Jadi Allah itu mentitahkan, bersabda, berfirman kepada siapa? Lil malaikati isjudu, kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian. Okay? Maka malaikat taat tunduk buatan, tunduk sujud penghormatan kepada Adam. Kenapa? Karena Allah pilihkan Adam. Okay? Pilihkan Adam sebagai nabi, pilihkan Adam sebagai orang yang terbaik, sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Maka malaikat itu taat kepada Allah. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis ini laknatullah alaihi. Iblis itu melakukan dosa. Iblis melihat Allah enggak? Iblis bertemu dengan Allah tidak? Iblis beraudiensi dengan Allah tidak? Kan ketemu itu. Berarti kalau masalah hakul yakin, iblis itu yakin dengan adanya eksistensi Allah. Ketika orang ateis, orang agnostik itu kan enggak percaya terhadap Allah. Iblis itu yakin percaya kepada Allah. Sayang dia tergelincir dengan perkataannya tersebut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia aba. Aba itu artinya enggan, nggak mau, moh, abawas takbar, dari itu jadi takabur. Takabur itu ada dua Bapak. Sombong itu ada dua namanya. Homtunas wabatorol haq. Dia itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Hati-hati, ada dua ini. Hati-hati ya. Jadi kita tergelincirnya manusia adalah ketika menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah dia itu meremehkan manusia. Kalau iblis berarti apa? Yang dari dua ini, menolak kebenaran atau dia meremehkan. Bisa dua-duanya kayaknya gitu. Kalau kita lihat secara ini, beliau iblis ini berarti khomtunas babatullah. Dia menolak kebenaran dari apa? Dari janji Allah, kebenaran yang Allah sampaikan kepada iblis, bahwasanya akan ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan Allah itu kasih kepada Adam itu nama-nama benda di seluruh dunia, di seluruh jagat raya lah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama. Tapi iblis mengatakan qiyas yang batil. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya saya itu diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Maka tanah itu tidak lebih mulia daripada api. Api itu lebih mulia. Itu qiyas yang pertama, qiyas yang batil. Maka kemudian Allah itu nggak ridho terhadap perkataan iblis laknatullah. Maka kita paham bahwasanya al-mutakabbir itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu selendangnya Allah yang nggak boleh dipakai oleh manusia.
Maka ketika kemudian manusia menggunakan selendangnya Allah, maka dia terjatuh kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kaidah ketakwaan adalah tanzi al-qulub minal dzunub. Kita hilangkan itu sifat-sifat iblis dalam diri kita ketika kita mendapati ternyata ada kebenaran, dan juga Allah perintahkan kepada kita supaya tidak meremehkan manusia. Sekarang muncul fenomena ketika kemudian kita mendapati dalilnya sahih dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian kita enggan untuk mengikutinya. Maka termasuk kesombongan itu ketika kemudian jelas kepada mereka petunjuk dari Allah. Okay? Telah jelas kepada mereka, inilah dalilnya. Kemudian mereka menolak hanya karena mereka merasa bahwasanya hal tersebut tidak mencocoki dengan hawa nafsu mereka. Itulah yang harus kita pahami bersama, okay? Bahwasanya agama ini tidak menggunakan perasaan, tapi agama ini menggunakan dalil. Tadi ayat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Itu yang pertama. Bahwasanya kesombongan itu adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh iblis laknatullah alaih. Maka kita harus pahami nih, bahwasanya ini sesuatu hal yang harus kita kikis dalam diri kita supaya tidak menjadi orang yang sombong. Kesombongan itu telah ada loh ceritanya, dan itu telah berulang dalam Al-Quran. Kesombongannya siapa? Yang pertama Raja Namrud. Raja Namrud kan sombong sekali. Dia mengatakan bahwasanya saya itu bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Seperti itu. Jadi ketika beraudiensi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kan tipikal nabi yang senang untuk jidal, ini mujadalah, senang menggunakan diplomasi ala argumentatif gitu, nggih. Kalau panjenengan lihat kisahnya Nabi Ibrahim kan ketika beliau itu dituduh menghancurkan patung, kan beliau pintar banget itu argumentasinya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim itu nggak mengikuti pesta 7 hari 7 malam yang dilaksanakan oleh Raja Namrud. Kemudian karena fitrahnya beliau adalah seorang yang hanif, orang yang lurus, maka beliau tidak menginginkan kaumnya tersebut itu menyembah berhala-berhala. Maka beliau itu hancurkan kepalanya, berhala-berhala yang kecil itu dihancurkan semuanya, kemudian tampaknya itu digantungkan di berhala yang besar. Kalau kita lihat kisahnya itu keren beliau itu. Sampai kemudian orang-orang itu mencurigai dan dilaporkan kepada siapa? Kepada Raja Namrud bahwasanya Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan patung-patung itu. Ini untuk dijadikan sebagai hujah Nabi. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam, didudukkan dalam sebuah majelis di mana kemudian dia dihakimi dan kemudian dia dituduh bahwa dialah yang menghancurkan patung-patung yang ada. Maka kemudian Nabi Ibrahim, saya tidak melakukannya katanya. Kalau kau ingin tahu, tanyakan kepada patung yang gede itu. Bukankah di sana dia tergantung? Bagaimana patung yang tuli, patung yang nggak bisa mendengar, patung yang tidak bisa melihat, kok kemudian mau ditanyakan? Itu jawabannya. Mengapa patung yang tidak bisa melihat, patung yang tidak bisa mendengar, engkau sembah? Lihat ya, argumentasinya keren itu kalau menurut saya. Bagaimana dia bisa mematahkan argumentasi Raja Namrud menggunakan cara yang elegan. Ini kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian dia beraudiensi lagi dengan Raja Namrud untuk membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan bahwasanya Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Raja Namrud dengan kesombongannya itu menghadirkan 2 orang. Satunya itu dibunuh, satunya lagi itu dibiarkan hidup. Lihat, saya juga bisa menghidupkan. Artinya dia membiarkan hidup, dan ini bisa saya matikan, saya biarkan mati. Nabi Ibrahim juga kurang dalam berargumentasi, pinternya apa yang dilakukan. Sesungguhnya Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Kalau engkau Tuhan, maka tolong sekarang terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Ya bisa. Maka tetap itu, bahkan dengan kebenaran seperti itu tuh nggak mau nerima gitu. Bahwasanya Allah itu yang hak, yang diperhatikan sama itu Allah. Kan Nabi Namrud mengatakan bahwa saya itu ya adalah Tuhan kan seperti itu. Maka argumentasi seperti itu tidak kemudian membuat orang itu yang jelas-jelas dengan dalil, dengan bukti, itu bisa menerima kebenaran. Maka inilah yang dinamakan dengan batarul haq. Dia itu menolak kebenaran. Jadi, maka kemudian yang terjadi adalah Allah itu hinakan Raja Namrud, dimatikan itu dengan menggunakan, kalau tidak salah di sebagian kisah-kisah Israiliyat. Jadi kisah-kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang disampaikan itu bukan dari Al-Quran gitu. Jadi itu sudah dari dari turun-temurun. Nah, tapi kita tidak boleh
membenarkan, tidak boleh mendustakan. Ya, tengah-tengah saja. Dia dimasuki nyamuk di telinganya sampai kemudian rasa pusing, dipukul-pukul sampai meninggal dunia. Allah hinakan. Seperti Fir'aun juga sama. Fir'aun itu juga menolak kebenaran. Seolah-olah dia itu berbuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ini yang disampaikan pada Musa. Bahkan mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya saya itu Tuhan yang maha tinggi gitu. Sampai seperti itu. Inilah yang kemudian membuat Fir'aun ketika jelas-jelas disampaikan oleh Nabi Musa mengenai kebenaran dari agamanya Allah, itu nggak mau menerima. Itu namanya adalah batarul haq. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang Quraisy. Suatu kali waktu Rasulullah SAW itu naik ke Bukit Sofa. Kalau tidak salah Bukit Sofa waktu itu. Ya. Rasulullah SAW memanggil kepada orang-orang Quraisy, ya Sobahan. Seperti itu. Wahai orang-orang Quraisy, itu panggilan kepada mereka. Maka semuanya kumpul itu, orang-orang Quraisy pada waktu itu kumpul semuanya. Melingkar bersama Rasulullah SAW, termasuk pamannya Abu Lahab. Semuanya karena keluarga terdekat. Jadi orang Mekah itu mereka itu punya ikatan klan yang kuat banget. Seandainya Rasulullah SAW itu bukan dari klan yang terhormat seperti Bani Hashim, udah lama itu, nggak bakalan lama beliau itu hidup. Kan kalau panjenengan tahu Rasulullah SAW dan klannya Bani Hashim itu pernah diasingkan di sebuah syitib, di sebuah lembah, di embargo mereka, nggak boleh menikah dengan Bani Hashim, nggak boleh bermuamalah dengan Bani Hashim, nggak boleh jual beli dengan Bani Hashim. Tapi kompak mereka itu, kompak sekali. Walaupun ada friksi, konflik di antara mereka, ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang disampaikan Rasul sebagai risalah. Walaupun sebagian dari mereka juga mengakuinya. Maka Rasulullah SAW kumpulkan ya Sobahah. Kalau aku katakan kepada kalian bahwasanya ada pasukan yang sedang bersembunyi di balik bukit ini, apakah kalian itu percaya kepadaku? Dikatakan Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak pernah mendapati Rasul itu bohong seumur hidupnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami percaya kepada engkau. Maka Rasul menyampaikan mengenai risalah tauhid kepada mereka untuk menyembah Allah. Maka Abu Lahab itu menyampaikan, apakah hanya karena ini engkau ingin mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Seperti itu. Itu perkataannya Abu Lahab. Turunlah ayat asbab an-nuzul, tabbat yada abi lahabi wadab. Bahkan orangnya itu masih hidup. Orangnya masih hidup. Tapi Allah sudah klaim bahwa Nabi Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka. Tabbat yada abi lahabi wadab ma aghna'an humaluhu wa makasab. Dua-duanya itu. Abu Lahab dan Ummu Jamil, istrinya. Dua orang terkemuka, bangsawan dari orang Mekah yang terkemuka, yang terhormat kedudukannya. Itu ketika sudah masih hidup, itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya bahwasanya mereka itu masuk ke dalam neraka. Ini menjadi bukti ijazul Quran, mukjizatnya Quran. Kenapa? Seandainya kemudian menyelisih dari apa yang Allah nuzulkan sebagai sebuah asbab, maka bisa saja kemudian Abu Lahab itu masuk Islam, ya kan? Iya itu, subhanallah. Bahkan orangnya masih hidup itu sudah seperti itu. Karena paham, karena Allah yang turunkan. Maka penolakan orang-orang Quraisy itu adalah bentuk kesombongan mereka terhadap apa? Terhadap apa yang Allah sampaikan. Maka inilah yang kita harus berhati-hati ketika kita mendapati dalilnya benar, hadisnya sahih. Ini qala Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang disampaikan lewat lisannya Rasulullah SAW, kita harus menerima. Harus menerima. Ya termasuk ayat mengenai poligami itu kita nggak boleh menyelisih sama sekali, terutama kalau pada ibu-ibu yang sering kali itu kalimat-kalimatnya nanti bisa menjadi kalimat-kalimat yang kekafiran, naudzubillah. Bahwasanya hal tersebut menjadi syariat, iya betul. Saya tanyakan kepada rekan saya, ya, seorang alim, beliau lulusan Al-Azhar. Bagaimana kalau seseorang tersebut itu meminta cerai dari suaminya karena dia tidak ingin itu dimadu? Boleh, tapi dia tidak boleh meragukan apa yang menjadi syariatnya Allah. Kalau dia tidak kuat, tidak ada masalah bercerai dengan cara yang baik, tapi tidak boleh menolak syariatnya Allah. Karena ini adalah syariat, sesuatu hal yang diperbolehkan. Maka ini yang harus kita pahami. Termasuk hadis-hadis yang sahih yang disampaikan. Itu ketika kita mendapat hadis yang sahih, kita sami'na wa ta'na, kita dengar, kami patuhi. Bukan seperti orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel. Sami'na wa asaina, kami dengar, kami ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Maka kuncinya sebagai seorang mukmin adalah kita betul-betul yakin apapun yang dibawa Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kebenaran.
Ketika kemudian kita mendapatinya, jangan sampai kemudian kita menyelisih apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini saya berpesan kepada panjenengan semuanya. Walaupun kadang ada perbedaan. Tapi perbedaan tersebut bukan perbedaan yang bersifat usul. Perbedaan usul itu perbedaan yang mendasar. Seperti orang-orang Syiah itu kan suka melaknat sahabat. Oh, itu udah usul, Bapak. Sahabat itu udul. Mereka itu adil, sebaik-baik sahabat. Orang-orang Syiah enggak. Bagi mereka Abu Bakar itu laknatullah. Bagi mereka itu Umar itu laknatullah. Seperti itu. Laknatullah Abu Bakar untuk Umar. Seperti itu. Mohon maaf, Umar yang dilaknat. Umar. Abu Bakar juga termasuk karena bapaknya Aisyah. Aisyah juga dilaknat. Karena merasa bahwasanya mereka gak berhak, yang berhak itu keluarganya Ali dan Fatimah dan keluarga Rasulullah SAW. Itu yang itu lisan itu usul, itu sudah mereka sudah bukan termasuk saudara kita. Gitu. Tapi kalau furu itu cabang. Cabang itu diperbolehkan. Seperti apa? Seperti kunut, itu cabang, itu furu, sesuatu yang sifatnya memang sudah mafhum. Yang nggak selesai di zamannya Imam Madzhab yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambal, kemudian apa namanya itu Imam Malik, Imam Syafi'i, mohon maaf, itu udah nggak selesai. Panjenengan mau seperti apa? Dalam artian keilmuan kita itu sehebat mereka atau tidak? Sampai kemudian kita mengatakan bahwasanya sampai sekarang kok nggak selesai? Itu sudah selesai itu, udah selesai. Maka utamakan akhlak. Fikih itu utama Bapak. Dalam artian bahwasanya akhlak ketika hal tersebut furu itu lebih diutamakan. Jadi inilah yang membuat kita harus paham bahwasanya agama ini menghendaki untuk kita semuanya itu satu hal yang lebih utama, yaitu akhlak kita. Yang pertama tadi saya sampaikan, fatorul haq. Itu menolak kebenaran. Fir'aun menolak kebenaran, Korun menolak kebenaran, Haman menolak kebenaran, Namrud itu menolak kebenaran dia. Abu Jahal, Abu Lahab menolak kebenaran. Itu orang sombong dan jelas. Nanti kalau ada orang dikatakan sebuah dalil, ayat Al-Quran kok dia tidak mau menerima, itu bentuk kesombongan. Seorang yang baik adalah dia mendengarkan, dia kaji, dianalisis, disimpulkan, dan diterima. Seandainya hal tersebut disampaikan dari lisan seorang hamba, yang dia mengucapkan dengan kalimat yang benar. Yang selanjutnya adalah ghamtun nas, adalah ketika seseorang tersebut itu suka meremehkan manusia. Jadi dikatakan Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada sahabat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Hati-hati nih, la yadkhulul jannah. Tapi lah di sini mungkin bukan layak abadan gitu, la yadkhulul jannah. Jadi ada layang sifatnya abadan. Hatinya itu misqalu dzarrah min kibrin. Yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja dari nomor, dari kesombongan. Sedikit nggak boleh misqala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bahkan Allah itu akan membalas itu walaupun sebesar biji zarah. Nah ini ada sebuah dosa yang nggak boleh orang yang masuk ke dalam surga layat khulul jannah, maka nabi qalbihi mithqalu min mithqalu dzarrah min kibrin. Itu nggak boleh, dalam hati kita itu nggak ada kesombongan. Wala tusair khaddaka linas, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Kalau jabat tangan nggak boleh, nggak mau melihat, menganggap bahwa saya dia punya kedudukan, punya jabatan yang mentereng, punya sesuatu yang dia sombongkan, entah dari hartanya, entah dari jabatan, termasuk juga itu kan bersambung itu khumtunas wabatarul hak kan. Maka ini juga sama, ini kaidahnya sama, nggak diperbolehkan sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk kesombongan adalah ketika kita bermudah-mudah dalam meremehkan orang lain. Kadangkala Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang dia tidak terkenal di dunia, diremehkan oleh manusia, tapi bagi Allah atau di mata Allah dia mulia. Maka kadangkala kita jangan meremehkan orang-orang yang mungkin dalam posisi tertentu, orang tersebut itu seolah-olah itu nggak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, nggak diabaikan gitu. Di zamannya Rasul ada Bapak. Kalau panjenengan lihat kisahnya Uwais Al-Qarni, itu nggak pernah dikenal oleh kaumnya sendiri, tapi diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni, hanya karena apa? Hanya karena beliau itu taat kepada ibunya, tunduk kepada orang tuanya, santun dan sangat luar biasa dalam menjamin kehidupan orang tuanya. Hanya dari satu perbuatan seperti itu Allah angkat derajatnya. Bahkan berpesan kepada Ali, kepada Umar, nanti kalau kamu mendapati seseorang dari Bani Murad kalau tidak salah beliau itu, di Uwais Al-Qarn, dari kabilah Qarn, dari Bani Murad kalau tidak salah, walau alam bisawab, saya lupa ini baninya, kalau itu Bani Murad. Beliau itu orang yang pernah terkena kusta atau lepra.
dan tidak tertinggal kecuali sebiji atau seperti sebuah koin di sini. Makanya kalau ketemu, minta doa kepadanya. Karena pada waktu itu, jadi beliau itu termasuk golongan tabi'in, ya. Beliau itu hidup di zaman Nabi, tapi beliau tidak pernah bertemu Nabi. Beliau pernah ke Madinah, mengetuk pintunya Nabi, tapi Nabi sedang ada di perang Tabuk pada waktu itu. Maka tidak bisa bertemu karena ingat pesan ibunya untuk segera pulang setelah bertemu Rasul. Dan pada waktu itu Rasul pergi untuk jihad itu lama, maka beliau pulang. Itu nggak terkenal sama sekali ketika beliau wafat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang memandikan itu bukan orang-orang yang ada di desanya. Itu seperti orang-orang yang datang dari tempat yang jauh berpakaian putih itu memandikan jenazahnya. Itulah kehebatan salah satu orang-orang yang mungkin, saya kadang-kadang lihat para marbot masjid, itu mungkin di mata kita itu seseorang yang mungkin dari walau alam biswab, tapi ada juga di marbot masjid. Panjenengan tahu Bilal bin Rabah, keutamaannya apa beliau? Apakah beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis banyak? Kan enggak. Enggak seperti Abu Hurairah, enggak seperti Abu Bakar, enggak seperti Umar. Beliau itu hanya terkenal karena apa? Karena azannya. Bahkan terompahnya beliau itu dengan Rasul ketika di peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau orang biasa, orang Habasyah, orang hitam yang pada waktu itu menjadi budak. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, bahkan terompahnya masuk ke dalam surga dan disampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga kemudian saya itu mendengar terompahmu itu di surganya Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kebiasaan tidak pernah lepas daripada wudhu. Seandainya saya batal, saya memperbarui wudhu saya dan saya sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat syukrul wudhu itu. Jadi kalau pandangan ingin terompahnya terdengar itu nanti di surganya Allah, ikuti. Saya punya teman yang seperti itu, Bapak. Punya kebiasaan seperti itu. Jangan menahan, jangan ditahan ya. Kalau panjangan mau batal, nggak boleh ditahan. Biarkan saja. Tapi panjangan wudhu. Wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat. Nanti panjangan ikut Bilal. Bilal itu adalah orang yang paling hanif, orang yang paling lurus, orang yang paling tawadhu. Maka panjenengan disampaikan di sini oleh Rasulullah SAW, kita itu diharapkan menjadi hamba Allah. Yang apa? Yang ibadur rahman. Ibadur rahmanul ladina yang syuna alal ardi hauna. Ini sering saya sampaikan. Bahwasanya dinamakan dengan ibadur rahman itu lawan katanya sombong itu tawadhu. Tawadhu itu tadi itu. Saya sering kali, saya punya seorang teman gitu, super luar biasa. Kalau saya masalah kekayaannya saya nggak meragukan. Tapi beliau itu masih mau bersihkan kamar mandi. Beliau itu kalau mungkin dihitung-hitung asetnya itu udah miliaran, Bapak. Tapi ahlul masjid, tiap hari di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Walaupun sedang di luar, saya tahu sendiri kebiasaan beliau itu nyari masjid. Jadi termasuk rojul mu'allaqun fil masjid, termasuk seorang laki-laki yang hadir tertutup masjid. Itu yang akan dinaungi dari tanpa naungan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hari di mana orang-orang itu akan dihamparkan. Orang-orang tersebut itu di pada masyar gitu. Ini ada orang-orang khusus yang nanti akan dinaungi dari tanpa naungan. Salah satunya seorang lelaki yang hatinya tertaut ke masjid. Yang lainnya seperti apa? Seorang pemuda yang dia itu hidup dari masa mudanya itu taat kepada Allah. Salah satunya seperti itu. Maka saya dapati orang ini luar biasa. Beli mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi tidak menjadikan beliau itu sombong. Mungkin sudah selesai dengan dunianya, gitu. Kesibukannya hanya menunggu waktu sholat. Selalu sholat sebelum azan. Beliau yang azan. Bayangkan. Saya kadang-kadang lihat orang seperti ini di mata Allah seperti apa. Dia selesai dengan dunianya. Dia juga tidak ada sifat kesombongan dalam dirinya karena dihancurkan dengan cara apa? Dengan cara dia berbuat sesuatu yang menurut kita, mohon maaf, hina. Membersihkan WC, membersihkan tempat-tempat yang kotor, seperti itu. Bahkan seperti itu, Bapak. Ada seorang ulama yang punya sikap seperti itu. Bahkan saya pernah baca itu, ada satu tarikh dari para ulama, itu ditanya, kenapa engkau masih mau seperti dia ulama? Dia biasa memberikan kajian-kajian seperti itu. Dia orang kaya. Kalau pandangan lihat, ada seperti orang ulama itu yang kaya juga. Itu seperti itu kebiasaannya. Supaya apa? Saya ingin menghancurkan sifat kesombongan dalam diri saya. Dengan tadi itu melakukan profesi-profesi yang hal tersebut itu hina di mata manusia. Supaya apa? Supaya nggak muncul sifat sombong. Kenapa? Karena semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai seperti itu, saya yakin insya Allah tidak ada yang bernamakan kesombongan dalam dirinya walaupun sebiji sawi.
Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita menjadi ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika kita itu berjalan di muka bumi, berhadapan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka berdebat tidak ada juntrungannya gitu nggih. Orang-orang yang suka menghina kita, mencaci kita, mencela kita, mencerca kita, apa yang kita katakan? Qalu salama. Kita enggak nanggapin. Kita mendoakan untuknya kebaikan. Tidak mencecat balik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu kompak itu dua hal itu. Dia seorang yang tawadhu, dia orang yang ahli sujud, ahli ruku, ahli salah. Kalau panjenengan sudah punya dua sikap ini, kayaknya surganya Allah itu menanti panjenengan. Insya Allah. Yang saya takutkan dari para ahli ibadah adalah kemudian muncul dalam jiwa mereka seperti orang yang paling suci. Fala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kau mengatakan dirimu itu paling orang yang paling suci, paling beriman, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui. Maka belajar untuk mentazkiyah diri kita itu penting. Jadi kalau panjenengan di fase di mana kemudian sudah bisa istiqomah dengan ibadah, fase selanjutnya adalah memanage hati kita supaya nggak muncul sifat kesombongan sebagaimana iblis. Di sebagian riwayat iblis itu adalah seorang hamba yang beribadah selama ribuan tahun. Itu ribuan tahun dia. Sebagian mengatakan kan malaikat. Begitu itu katakan wa idkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu kan nggih? Illa iblis. Jadi malaikat iblis itu dikatakan sebagian itu masih diperdebatkan apakah dia termasuk di kalangan jin atau di kalangan malaikat. Seperti itu. Nah itu selama ribuan tahun sudah beribadah. Tersandung satu kasus kesombongan di hadapan Adam, sampai kemudian dia itu nggak bisa lagi tinggal di surganya Allah. Kan yang saya tadi, layat khulul jannah, tidak akan masuk dalam surga. Yang dalam hatinya itu maka nafi qalbihi ya mithqalu dzarrah min kibrin. Sedikit aja dari kesombongan. Maka ya ini sekarang kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk melarutkan segala sesuatu. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa yang paling benar dari orang lain, gitu ya. Karena kalau kita berbicara fikih, kebenaran itu macam-macam, Bapak. Kalau kita berbicara kontok-kontokan, ya sudah, nggak bakalan selesai sampai yaumul qiyamah. Maka Allah tempatkan seorang yang dia itu benar, tapi dia menghindari perdebatan itu di tengah-tengah surga. Nah ini untuk panjenengan semuanya. Insya Allah kita semuanya di sini diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk senantiasa bisa menjadi ibadur rahman. Ya, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu pegang ya, di Al-Qur'an ini untuk panjenengan semuanya yang sudah ahli ibadah. Maka panjenengan harus baik dengan tetangga, okay? Harus baik dengan orang tua, jaga itu. Kalau panjenengan ahli ibadah kan sekarang muncul fenomena bagian anak-anak yang ternyata orang tua mereka memaksa mereka untuk menghafal Quran, jadi kontraproduktif. Karena Al-Quran tersebut itu tidak dimaknai mereka dengan baik kecuali hafalan-hafalan di lisan. Tidak muncul pada pengamalan. Karena mereka dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Seandainya mereka paham artinya, mereka itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada Allah dengan menyembahnya dan juga kepada orang tua dengan berbakti kepadanya. Kalau itu hanya di lisan, anak-anak itu nggak ada artinya. Ini banyak sekarang fenomena seperti itu, berhati-hati ya. Jadi kita inginkan adalah apa yang kita baca, amalkan. Yang sedikit, amalkan. Seandainya panjenengan dapat, amalkan. Dan kalau kebanyakan kita berwacana, al ilmu bila ilmi, ilmu itu diwacanakan, maka nggak akan selesai. Maka agama itu dengan amal. Oke? Kalau panjenengan tahu, diamalkan. Sudah sedikit aja amalkan. Itu lebih baik daripada para ulama mungkin ya, para dai, para mubalik yang mereka itu hidup di panggung-panggung menyampaikan sesuatu kepada matu mereka, kepada objek dakwah mereka, tapi ternyata nggak dilakukan. Kabur maktani indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar itu kemurkaan Allah untuk mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan. Maka amal ini menjadi teramat sangat penting dan inilah hakikat dari keimanan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu pokok bahasan kita mungkin mengenai ini hal yang dari beberapa saat kemarin saya sedang mengkaji ya, mengenai bagaimana kita mentazkiyah diri kita. Jadi kalau di sebagian bahasanya adalah tasawuf ya. Kalau sebagian dari saudara kita mengatakan tazkiyatun nufus. Jadi tasawuf sebagian itu dimaknai ya, kalau panjenengan supaya nanti tidak ada mispersepsi terkait tasawuf, karena sebagian tasawuf juga ada yang ilhad ya, melenceng itu ada. Berlebih-lebihan itu ada. Tapi tasawuf di sini dalam artian hanya untuk tanzi al-qulub minal dzunub, untuk mengeluarkan dari jiwa kita itu segala sesuatu yang mengotorinya, akhlak madmumah, akhlak yang buruk. Karena innama bu'istu liutamima makrimal akhlak, itu menjadi tujuan utama Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengatakan sebagai umatnya Muhammad,
maka kita harus menjadi pribadi yang tunduk patuh kepada Allah, tidak menolak kebenarannya, dan juga kita menghormati makhluk Allah yang lain, karena kita juga sebagai hamba Allah, tidak menyepelekan mereka, tidak merendahkan mereka, dan kita sama-sama. Tidak ada yang membedakan antara yang berkulit hitam dan berkulit merah dan berkulit putih, kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Insya Allah. Mungkin seperti itu 9.15 sepertinya sudah masuk waktunya Isya tadi disampaikan karena terkena petir mungkin ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang akhir kita sebagai sebuah kesimpulan, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu tugas utamanya adalah mentazkiyah. Mentazkiyah dalam arti taswiyah, dan taswiyah atau tazkiyah itu adalah menyucikan diri kita dari sesembahan selain Allah. Okay? Dan yang kedua adalah kita diperintahkan untuk menghormati hamba Allah yang lainnya. Maka ketika dua hal ini berpadu dalam jiwa seorang muslim, cukuplah hamba tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Ini nafsul mutmainnah yang seperti ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dikatakan ibadi, maka dia harus hanya menghambakan diri kepada Allah. Fadkhuli jannati. Itu panjenengan semuanya. Kami doakan semoga kita semuanya bisa masuk ke surganya Allah, berkumpul bersama keluarga kita, ya, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kenikmatan. Allah janjikan, dan wa wa'dukal haq, janjimu itu benar ya Allah. Seperti itu. Janji Allah itu pasti benar. Dan kita pasti akan mendapati apa yang Allah janjikan kepada kita selaku hamba Allah yang sabar. As-sabru ala ta'ah. Sabar untuk duduk seperti ini mendengarkan, sabar untuk sholat, sujud, ruku, itu semuanya untuk kesabaran panjenengan. Dan itu adalah sabar versi yang paling tinggi, karena pilihan panjenengan untuk duduk di rumah atau duduk di sini. Dan panjenengan pilih duduk di sini, insya Allah. Seperti itu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.